Di sebuah desa kecil yang subur, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Ia hidup sebatang kara dan mendambakan seorang anak untuk menemani hari-harinya. Setiap malam ia berdoa kepada para dewa, berharap diberi keturunan. Suatu malam, doa itu dijawab dengan cara yang tak terduga. Di tepi hutan, di bawah cahaya rembulan, muncul sesosok makhluk mengerikan, buto ijo, raksasa hijau dengan mata berkilat seperti bara api. Ia mendekati Mbok Sarni dan berkata, "Lebih besar dari aku bisa memberimu seorang anak. Tapi dengan satu syarat, saat anak itu sudah cukup besar, kau harus menyerahkannya padaku." Ketakutan dan putus asa, Mbok Sarni pun menyetujui perjanjian itu. Buto ijo kemudian memberinya biji timun ajaib. "Tanamlah ini, dan kau akan mendapatkan anak yang kau inginkan," katanya sebelum lenyap ke dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, Mbok Sarni menanam biji timun itu. Hanya dalam beberapa hari, muncullah sebatang pohon yang merambat, dan dari dalamnya tumbuh sebuah timun emas yang bersinar. Saat buah itu matang dan terbuka, di dalamnya ada seorang bayi perempuan cantik. Mbok Sarni menangis bahagia dan menamainya Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan tangkas. Tetapi kebahagiaan itu dihantui oleh janji yang dulu dibuat. Buto ijo pasti akan datang menagihnya. Dan benar saja, pada suatu malam yang gelap, terdengarlah suara menggelegar dari hutan. "Lebih besar dari Mbok Sarni, waktunya telah tiba, serahkan anakmu." Mbok Sarni gemetar, tetapi ia tak akan menyerahkan Timun Mas begitu saja. Ia memberikan anaknya 4 bungkusan kecil dan berbisik, "Lebih besar dari lari. Nak, jangan menoleh ke belakang, gunakan ini saat kau dalam bahaya." Dengan hati berat, Timun Mas berlari ke hutan, sementara Buto Ijo mengejarnya dengan langkah-langkah yang mengguncang bumi. Melihat raksasa itu semakin dekat, Timun Mas membuka bungkusan pertama dan melemparkan segenggam biji mentimun. Dalam sekejap, tumbuhlah tanaman menjalar yang besar dan kuat. Batangnya melilit kaki Buto Ijo, menghambat langkahnya, tetapi raksasa itu merobek tanaman itu dengan mudah dan terus mengejar. Timun Mas berlari lebih cepat, lalu membuka bungkusan kedua dan melemparkan segenggam jarum tajam. Jarum-jarum itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi hutan bambu runcing yang tinggi. Buto Ijo menggeram kesakitan saat tubuhnya tertusuk, tetapi ia tetap tak menyerah. Dengan napas tersengal, Timun Mas membuka bungkusan ketiga dan menaburkan segenggam garam. Tanah yang terkena garam itu seketika berubah menjadi lautan luas. Buto Ijo, yang tak bisa berenang, menggelepar dan hampir tenggelam. Tapi dengan kekuatan luar biasa, ia berhasil mencapai daratan dan melanjutkan pengejaran. Sekarang tinggal 1 bungkusan terakhir. Dengan sisa tenaganya, Timun Mas melemparkan segenggam terasi. Dalam sekejap, tanah bergetar, langit berkilat, dan dari dalam bumi muncul lumpur mendidih yang panas. Lumpur itu menelan Buto Ijo, yang berteriak mengerikan sebelum akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan selamanya. Timun Mas selamat. Ia pulang ke pelukan Mbok Sarni, yang menangis haru melihat anaknya kembali dengan selamat. Sejak hari itu, mereka hidup damai tanpa rasa takut lagi. Dan begitulah, kisah ini diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang keberanian, kecerdikan, dan takdir yang bisa diubah dengan usaha dan keberanian. Jadi ingatlah, tak ada yang mustahil bagi mereka yang berani melawan takdir.